Shalom. Hai Cengs Kids semua di rumah, apa kabarnya? Makin asik aja gitu loh. Ih, keren banget ya. Kita bersuka cita lihat ini ya. Warna kita berbeda-beda karena kita memiliki banyak warna di dalam Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus sayang kita semua. Yuk kita berdoa. Adik-adik yang manis pasti sudah mandi, sudah semangat, ingin memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bisa beribadah kembali secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, tolonglah kami yang melayani supaya kami mengalami juga pengurapan Tuhan dan kami melakukannya to the Lord, do the best. Juga untuk adik-adik di rumah, orang tua kami yang di rumah, semua yang menonton diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita I've got the joy. Jangan lupa tersenyum. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Iya, tepuk tangan dulu semuanya yang semangat. Iya, ya adik-adik, kita akan bilang ya sama, adik-adik kalau nggak salah, banyak yang tinggal di dekat daerah gunung ya. Monster Iya. Math Quiz. Daerah gunung itu tinggi-tinggi ya, jadi kita mau menyiarkan bahwa Isa Al-Masih itu adalah nama dari Tuhan Yesus juga ya dengan bahasa yang berbeda, namanya Isa Al-Masih. Kita akan mengabarkan bahwa Al-Masih sudah lahir kepada gunung-gunung, kepada bukit-bukit, kepada semua tempat di dunia ini ya. Ayo kita nyanyi, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Tangannya ke depan ya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana. Ganti tangannya. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Tangannya lagi ganti. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari
katanya di bulan Desember. Tapi sebenarnya ya Tuhan Yesus itu lahir di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember juga. Karena dia lahir di dalam hati kita ya. Iya ya, Kameli, Tuhan Yesus lahir gak di hati Kameli? Iya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik gak buat Adriel? Baik. Baik, puji Tuhan. Kita tahu bahwa Allah itu begitu baik sehingga dia mau datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik sih buat siapa? Tunjuk temannya. Kita katakan ya, yang pertama buat aku, yang kedua buat kamu. Jangan lupa ya. Wagapan, Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagimu. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to you. Lagi. God is so good. God is so good. God is so good. He's so me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to you. He's so good. He's so good to me. He's so good. He's so good to you. Tunjuk teman-temannya banyak-banyak. To you. Puji Tuhan. Ternyata ya, karena Tuhan Yesus itu baik ya. Kita harus memuliakan nama Tuhan. Siapa di sini yang suka memuliakan nama Tuhan? Ya, semuanya yang suka memuliakan Tuhan. Adik-adik di rumah suka memuliakan Tuhan ya. Harus. Mengapa kita memuliakan Tuhan? Karena Tuhan Yesus baik. Kita katakan Gloria in excelsis Deo. Tapi O-nya itu dipatah-patah ya. Saya bisa ya. Nanti kita coba ya. Yang semangat tangannya harus di atas kepala. Nanti tepuk tangannya juga di atas kepala. Coba tangannya di atas kepala dulu. Coba adik-adik. Iya, kita mulai ya. Gloria, muliakan Tuhan.
luar biasa ya, kita sedang memuliakan Tuhan. Dan saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik siap-siap ya, ikuti Gemarinya. Kak Helen setiap minggu tidak pernah ketinggalan nonton Gemari. Karena di dalam Gemari ceritanya bagus-bagus. Bahkan kuisnya juga Kak Helen buka. Karena pengen tahu, Kak Helen bisa gak ya menjawabnya ya? Masih ingat gak? Ternyata masih ingat. Silahkan adik-adik. Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Nabi Yesaya hidup pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Nabi Yesaya dipanggil Tuhan. Ketika Yesaya dipanggil untuk menjadi nabi, ia mendapat sebuah penglihatan. Tuhan ada di tempat suci dan terlihat para serafim memuliakan Tuhan. Yesaya pun takut binasa di hadapan kemuliaan Tuhan. Tetapi seorang serafim mengambil bara dari atas mezbah dan menyentuhkannya kepada mulut Yesaya sebagai tanda dosanya telah diampuni. Kemudian Tuhan bertanya, "Siapakah yang mau menjadi utusan Tuhan?" Yesaya mengajukan dirinya untuk diutus, dan sejak saat itu Yesaya menjadi nabi yang menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa lain. Pesan dan nubuat Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menyampaikan bahwa Tuhan sangat marah kepada bangsa Yehuda yang melupakan segala kebaikan Tuhan. Tuhan benci dengan ibadah dan persembahan bangsa itu yang seolah-olah baik, tetapi mereka sendiri masih hidup dalam dosa dan penyembahan berhala. Sebagai akibatnya, Tuhan akan membuat bangsa Yehuda dihukum, bahkan sampai hancur dengan perantaraan bangsa-bangsa asing. Meskipun Tuhan marah, tetapi Tuhan memberikan janji pemulihan di masa depan. Tuhan akan kembali bertahta di Sion dan disembah oleh umat manusia. Akan ada sisa-sisa orang Israel yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mereka akan dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi dan kembali ke tanah mereka. Tuhan juga memberikan janji penyelamatan bahwa seorang perempuan muda akan melahirkan anak laki-laki bernama Immanuel. Ia adalah seorang raja dari keturunan Daud yang akan membawa bangsa itu keluar dari kegelapan. Raja itu akan memiliki kerajaan yang berkuasa dan penuh damai sejahtera yang tidak akan tergoyahkan selamanya. Nabi Yesaya dan Raja Yehuda. Raja Ahaz adalah Raja Yehuda yang jahat. Ia ketakutan terhadap musuhnya, yaitu Raja Aram dan Raja Israel. Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan bahwa Yerusalem tidak akan dikuasai oleh Aram dan Israel, karena beberapa tahun lagi Tuhan akan membuat kedua negeri tersebut hancur. Raja Ahaz yang jahat tidak mau percaya kepada Tuhan dan tetap memilih meminta bantuan pada bangsa Asyur. Sesuai dengan perintah Tuhan, Yesaya menamai anaknya yang baru lahir Maher-Shalal-Hasbaz, dan Tuhan berfirman, sebelum anak itu bisa bicara untuk memanggil ayah dan ibunya, Raja Asyur akan mengalahkan Damsyik, ibu kota Aram, dan Samaria, ibu kota Israel. Dua negara yang dahulu ditakuti Raja Ahaz. Tuhan juga menyampaikan kemarahan kepada bangsa Yehuda karena menyia-nyiakan pertolongan yang sudah disediakan Tuhan untuk mereka. Bangsa Asyur menjadi sombong dan serakah karena mereka bisa menaklukkan banyak negara. Nabi Yesaya pun menubuatkan bahwa Asyur pun akan jatuh karena kesombongan dan keserakahan mereka. Bagus sekali ya Gemarinya. Adik-adik, ternyata bulan Desember ini ada juga yang berulang tahun, dan banyak ternyata yang berulang tahun bareng sama Tuhan Yesus ya, tanggal bulan-bulan Desember ini. Siapa saja? Aduh aku lupa nih semuanya. Siapa aja ya Kak Meli ya? Ada Kak Desi sama ada Pak Andi. Oh, Kak Desi sama Pak Andi selamat ulang tahun. Siapa lagi ya? Zevanya dan Cio. Oh, Zevanya dan Cio. Dan ternyata ada satu lagi yang baru nih, aku ingat nih. Axel. Yeay. Yuk teman-teman di sini kita ucapin ya. Semua yang di rumah juga.
Walaupun nggak kedengeran, semangat ya kita ucapkan selamat ulang tahun semuanya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Semoga ulang tahun ini berkesan ya, karena ulang tahunnya banyak di rumah saja tapi tetap sukacita. Nah adik-adik, kita mau memberikan persembahan ya. Kan ada kotak-kotak boleh disiapkan, dimasukkan ke kotaknya. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah persembahan, kita menyanyikan lagu sembah dan puji Dia. Tapi adik-adik latihan ya, latihannya mudah. Waktu nyanyi sembah dan puji Dia supaya konsentrasi, tangannya diangkat. Coba bagaimana Adriel? Iya, tangannya diangkat ya, sembah dan puji Dia. Ayo musik. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji, sudah memuliakan Tuhan. Saatnya kami mau mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Mama Adriel, Tante Fitri. Biarlah Tuhan mengurapi firman Tuhan yang akan dibagikan melalui Tante Fitri, dan semua kami berakar, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Sobat Cengkit, ketemu lagi dengan Bunda Diel. Wah, Bunda Diel melihat dulu nih. Udah pada siap belum mendengar firman Tuhan? Kayaknya ada yang udah mandi belum?
Pastinya ya, pasti udah pada mandi semua. Coba. Nih, udah duduk diam nih. Berarti kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang mari kita siapkan hati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yuk, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Bagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan sukacita. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Beri kami hati yang ingin memberikan waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, sebelum itu Bu Nadia mau bertanya. Kira-kira kemarin kita habis ngerayain apa coba? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, kemarin kita tanggal 25 Desember baru ngerayain hari Natal. Hari lahirnya Tuhan Yesus. Siapa yang bersuka cita? Angkat tangan. Ayo, pasti kita semua bersuka cita ya. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Jadi deh kita dimenangkan deh. Yuk, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan dan bawa Alkitab? Ayo, bawa Alkitab dulu yang belum ya. Terus bawa, tunjukin ke kamera nih kayak Bu Nadia nih. Nih, Alkitab Bu Nadia kecil. Tuh ya. Yuk, kita baca firman dulu ya. Firmannya dari Ibrani 12 ayat 28. Yuk kita cari sama-sama ya. Udah? Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan dengan hormat dan takut. Nah, di sini ada kata-kata beribadah dengan hormat dan takut. Menurut adik-adik, hormat dan takut itu gimana? Bersembunyi ke pintu gitu sambil berhormat? Atau ngumpet di balik kasur? Bukan itu. Maksud di sini kita harus hormat tuh. Siap mendengarkan firman Tuhan. Siap. Udah siap, baru kita memberikan hati kita, pikiran kita buat Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hormat dan takut. Takut karena Tuhan Yesus adalah Allah kita yang menjaga kita. Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita. Bener nggak? Siapa yang di sini merasakan hadirat Tuhan Yesus setiap hari? Angkat tangan. Merasakan nggak? Nah, siapa yang di sini kena dampak corona? Gara-gara corona kita nggak ibadah online. Gara-gara corona kita tidak ibadah langsung bertatap muka, ibadahnya online. Terus kita nggak bisa sekolah. Siapa? Pasti semua orang kena corona. Bener nggak? Dampak corona itu pandemi, sangat berpengaruh. Tapi tahu nggak adik-adik? Walaupun kita terkena dampak pandemi ini, kira-kira Tuhan Yesus stop nggak memberkati kita? Stop nggak Tuhan Yesus nggak melawat kita? Enggak kan? Tuhan Yesus tetap memberikan berkatnya buat kita. Berkat itu ya adik-adik jangan salah loh. Berkat itu bukannya tentang barang-barang aja, bukan tentang uang, mainan, apalagi ya kesenangan. Misalnya kesenangan kita hari ini kita pergi main kemana? Misalnya berenang, ke kolam renang, main ke taman safari. Berkat itu bukan itu aja, berkat itu berkat kesehatan, paling penting itu tuh kesehatan.
Nah, kalau kita nggak dikasih berkat kesehatan, kita mau ngapa-ngapain nggak bisa. Mau pergi makan juga sakit, disuapin. Mau pergi main, pergi nonton TV, nggak bisa. Nah, kita kan dikasih berkat kesehatan ya. Berkat kesehatan. Mama papa juga berkat tuh. Paling besar tuh mama papa tuh berkat buat kita. Kalau nggak ada mama papa, siapa yang ngurusin kita? Emang kita bisa cari uang? Nggak bisa kan? Mama papa yang mencari uang buat kita. Berkatnya banyak ya. Ya adik-adik ya jangan salah. Berkat kesehatan, sukacita. Tuh, sukacita juga berkat. Hati kita senang terus, hati kita melimpah dengan syukur. Walaupun pandemi, Tuhan masih melawat kita ya melalui berkat kesehatan, sukacita. Kita masih bisa berkumpul bersama keluarga kita. Bener nggak? Ya kan enak ya. Lebih kita tuh harus mengambil apa ya? Jangan mengambil gara-gara pandemi nih kita nggak bebas main, nggak bebas. Pokoknya tidak bisa bebas beraktivitas. Bener kan? Nah, kita harus ambil positifnya. Di saat pandemi ini kita lebih dekat dengan keluarga, bener nggak? Coba angkat tangan, bener kan? Iya, kita semakin akrab dengan keluarga kita. Kita semakin berinteraksi dan membangun kedekatan dengan keluarga. Terlebih memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, bener nggak? Siapa yang di sini sudah melakukan mesbah Tuhan? Angkat tangan. Bunda Diel masih belajar loh. Bunda Diel masih belajar loh mengadakan mesbah Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar ya. Kadang-kadang kita juga malas sih. Malas sih pengen tidur. Malas sih nih. Malas ah. Nah, kita harus apa? Menentang, menghancurkan kemalasan itu dengan firman Tuhan. Tuhan, saya mau belajar mengadakan mesbah Tuhan di pandemi kayak gini ya. Supaya kita tambah diberkati dengan sukacita. Nah, sekarang di sini siapa yang pernah menjadi bayi ataukah yang langsung besar? Tiba-tiba besar segede Axel. Siapa lagi ya? Nirel, Michelle, Adriel, siapa lagi ya? Oh, Zevanya. Pokoknya semua aja. Masa tiba-tiba besar? Gak mungkin kan? Pasti kita itu bayi dulu ya. Jadi bayi dulu, bayi, balita, anak-anak, terus remaja, pemuda. Ya anak-anak. Nah, sebelum dilahirkan Tuhan Yesus tuh tahu loh. Tuhan Yesus tuh tahu sifat kita. Masih di dalam perut nih. Perut. Tuhan Yesus tuh tahu loh sifat kita. Tuhan Yesus tahu watak kita. Percaya nggak? Tuhan Yesus segala tahu loh tentang kita. Sebelum kita dilahirkan tuh Tuhan Yesus tahu. Hebat ya Tuhan Yesus, hebat. Pas kita lahir, kita diberkati. Ya, siapa yang diberkati oleh kelahiran kita? Semua orang. Kita mau diberkati oleh kelahiran kita sendiri untuk menyebarkan firman Tuhan kepada teman-teman kita ya. Melalui kita bisa menyebarkan firman Tuhan atau mengasihi. Sekarang siapa yang selalu menolong teman? Ketika teman susah, ketika teman butuh bantuan kita harus membantunya karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Saling mengasihi kepada sesama. Itu juga perintah Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita ya. Tuh. Siapa di sini yang kalau ibadah online agak-agak males? Nanti lagi siapa? Ayo. Gak boleh gitu ya. Tuhan Yesus juga kan. Tadi Bunda Dia bilang walaupun ibadah kita online, Tuhan Yesus juga tetap melawat kita. Tuhan Yesus itu baik ya. Meskipun pandemi juga Tuhan Yesus selalu merawat kita ya. Sehingga kita masih bisa bertahan. Ya adik-adik ya. Nah, gimana sih caranya kita bisa hormat dan taat saat beribadah? Ayo angkat tangan siapa yang tahu caranya. Ya, siapa yang tahu cara hormat dan taat saat beribadah? Kita harus hormat dan taat kepada Tuhan Yesus ya.
Kita harus mempersembahkan yang terbaik karena Tuhan Yesus mau mati bagi kita. Mau dilahirkan kembali ke dunia hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Bayangkan ya, Tuhan Yesus aja yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha pencipta, dia mau lahir demi kita. Dia mau memberikan nyawanya bagi kita. Lahirnya juga di hotel. Apakah di rumah sakit? Enggak kan? Lahirnya di kandang domba loh. Bayangin, Tuhan Yesus tuh mau datang ke dunia dengan cara yang sederhana, yang gak usah di bidan, gak usah di hotel, gak usah di rumah sakit. Tuhan Yesus lahir dengan cara yang sederhana sekali. Bunda Dial tuh bangga loh sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya yang maha pencipta itu mau ya lahir dengan yang sederhana gitu. Apalagi kita, ya kita harus mencontoh dari Tuhan Yesus yang sosok yang pribadi yang rendah hati. Tuhan Yesus tuh rendah hati, suka mengampuni orang yang berbuat jahat. Kita juga harus mengampuni orang yang berbuat jahat. Misal kita tuh sama temen gak ditemenin, atau kita sama temen diejek-ejek. Apa yang kita lakukan? Memukul? Mencubit? Atau balik mengejek? Atau balik menghina? Ayo, gimana caranya yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita? Apa anak-anak? Apa sobat cengkit? Coba Bunda Dial mau dengar. Ya, Tuhan Yesus bilang harus mengasihi sesama. Walaupun teman kita sama kita mengejek kita, walaupun teman kita berbuat curang atau menyakiti hati kita harus tetap mengasihi mereka. Biarlah kita harus lakukan firman Tuhan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan Yesus ya. Bila kita disakiti, kita berdoa, Tuhan Yesus saya sakit hati sama dia, Tuhan Yesus saya diejek sama dia. Apa kita, kalau kita nggak kuat, kita berdoa aja sama Tuhan. Pasti Tuhan Yesus bantu kita. Pasti Tuhan Yesus memberikan kelegaan kepada kita loh. Percaya nggak? Benar. Kalau kita menyerahkan semua pergumulan kita, kalau kita misalnya kita menyerahkan semua ini, aku sakit hati nih, aku tadi ditendang di sekolah, aku tadi sama teman dihina, kita nangis sama Tuhan Yesus ya. Pasti Tuhan Yesus memberi kita kelegaan. Pasti Tuhan Yesus memberikan kita hikmat. Hikmat itu adalah pengertian bahwa pengertian yang benar. Misalnya, kamu jangan kayak gitu ya. Itu tugasnya Tuhan Yesus. Kita menjalankan firman Tuhan, yaitu mengasihi, mengampuni. Tuhan Yesus senang banget tuh. Orang-orang yang anak-anak Tuhan Yesus yang bisa melakukan firman Tuhan, jempol. Wah, Tuhan Yesus pasti senangnya luar biasa. Kita harus belajar menyerahkan diri dari hal-hal kecil. Jangan nunggu, ini mah persoalan kecil. Aku mah bisa memberikan jalan keluar. Gak bisa loh. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan dari hal terkecil apapun ya. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hal terkecil, hal besar pun pasti Tuhan Yesus turun tangan. Bener gak? Ya Tuhan, ya gitu ya anak-anak. Nah, sekarang Bunda Dial mau bertanya, siapa di sini yang sudah mempersiapkan ibadah dengan baik? Ayo angkat tangan. Coba, siapa yang di sini kalau mau ibadah semangat? Coba. Bunda Dial percaya pasti semua pada semangat ya, walaupun online, tapi kita terus merasakan kasih Tuhan Yesus melimpah di keluarga kita ya. Kasih Tuhan Yesus terus tercurah ke dalam keluarga kita. Apalagi kemarin kita sudah merayakan Natalan, bener nggak? Sukacitanya semakin melimpah dong tentunya. Melimpah, semakin mengasihi sesama ya, semakin mengasihi Tuhan Yesus juga. Nah, kita mau ya di hari Natal ini kita mau memberikan yang terbaik Tuhan kepada kita. Semakin memberikan yang terbaik kepada Tuhan ya, melalui kehidupan kita, melalui tutur cara kita, berpikir kita harus
menjadi seseorang yang lebih baik di hadapan Tuhan. Misalnya nih, Tuhan Yesus, saya tidak mampu untuk melakukan firman Engkau. Kita berdoa. Kita pokoknya kalau apa-apa harus berdoa. Secara manusia kita tidak mampu, bener nggak? Oh, kalau kita dipukul, kan pengen balas mukul, bener nggak? Bener kan? Tapi kalau kita berdoa, tiap bangun tidur, nih bangun tidur sebelum bangun pagi kan kita bangun. Tuhan Yesus, saya udah bangun, sertai saya, jadikan saya pribadi yang lebih baik dan biarlah roh hikmat yang memimpin saya. Nah, di sepanjang hari itu ya, pasti kalian disertai oleh Tuhan Yesus. Pasti kalian bisa menahan emosi kalian. Pasti kita bisa menahan kedagingan. Tahu kedagingan tuh rasa marah, rasa sebel. Saya mah sebel sama dia, sebel. Nah, kalau di dalam Tuhan Yesus itu no ya. Di dalam Tuhan Yesus adanya kasih ya. Karena hukum yang pertama adalah hukum apa? Kasih ya, kasihilah Tuhan Allahmu, terus kasihilah sesamamu ya. Baru kita melakukannya di kehidupan sehari-hari kita. Yuk, sekarang yang apa ya? Yang kemarin aduh saya gagal masih online. Tidak boleh sekarang ya, karena kita sekarang sudah menerimakan berkat yang baru. Apalagi sudah Natalan nih, seneng banget ya Natalan. Adik-adik kemana nih Natalan? Ada yang pergi nggak? Kalau Bunda Dila mah diam di rumah karena pandemi. Kalau bisa mah diam di rumah ya, supaya kita tidak terkena virus. Yo, di sini siapa yang sudah melakukan kasih? Kasih itu jangan jauh-jauh ke orang, ke sekitar kita dulu aja. Bisa ke adik kita, ke mama kita, ke papa kita. Misalnya kita bantuin mama di dapur, sapu-sapu, kita bantuin mama kita asuh adik kita. Ya pokoknya kita bantuin mama kita, itu juga salah satu perintah Tuhan Yesus ya. Yuk, sekarang kita akan hayat apalan. Yuk, sekarang kita buka Mazmur ya. Mazmur 100 ayat 2. Yuk kita buka Alkitabnya yuk. Mazmur 100 ayat 2. Mana ya Mazmurnya ya? Mazmur 100 ayat 2. Yang udah angkat tangannya ya. Kita mau baca sama-sama. Yuk, Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Yuk, kita diulang lagi ya. Coba 3, 2, 1. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Si pemazmur aja bilang kayak gini. Berarti orang-orang dulu juga sudah memuji nama Tuhan ya. Terlebih kita orang-orang dulu tuh sangat antusias. Kita juga harus lebih antusias tuh, lebih pengen lagi memberikan yang terbaik. Bunda Dila mah kangen kalau kita pelayanan. Yuk, siapa di sini yang ke pelayanan? Yuk kita pelayanan itu baik loh buat kita. Pelayanan tuh suatu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan ya, karena Tuhan Yesus juga telah menebus dosa kita. Harusnya kita kalau nggak ditebus kita kemana loh? Ke neraka, tahu nggak? Tapi baiknya Tuhan ya, Tuhan tuh maha pengampun. Tuhan tuh gak, udah kamu ke neraka aja, gak kayak gitu. Tuhan tuh mengasihi kita sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dan menyerahkan nyawanya.
Gak gampang loh menyerahkan nyawanya, itu sakit, belum dipukulin, belum dihina orang, segala macam. Makanya kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kita harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Begitu besar pengorbanannya di kayu salib. Terlebih Tuhan Yesus mau diinjak-injak, terlebih Tuhan Yesus mau datang ke dunia dengan sederhana. Aduh, betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau beribadah dengan sungguh. Kita mau beribadah dengan hormat, dengan taat ya. Mulai dari sekarang kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita akan lebih taat, lebih hormat kepada Tuhan Yesus. Kita akan lebih setia ya. Mulai hari ini kita akan lebih taat kepada Tuhan Yesus ya. Yuk, sekarang kita akan ke doa penutup. Yuk. Siapa yang di sini yang mau memimpin doa? Gak bisa ya. Bunda Del aja ya. Yuk. Sekarang kita doa ya. Coba yang pasti ada yang berdiri ya. Yuk, sekarang kita duduk. Coba lihat. Udah duduk lagi belum? Udah ya. Yuk, sekarang duduk diam ya. Sekarang kita mau berdoa. Kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Harus taat dan hormat kepada Tuhan Yesus. Walaupun online, kita tetap diberkati, kita tetap mendapat berkat kesehatan, mama papa yang sehat, mama papa yang sayang sama kita, keluarga kita ya. Maka dari itu kita harus hormat kepada Tuhan Yesus. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, pada siang hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan karena kami mau menjadi anak kebanggaan Engkau. Tuhan Yesus, jika kami pernah melakukan kesalahan Bapak, kami mau berusaha tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kami mau sujud di hadapan kaki-Mu sehingga Engkau saja yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang. Kau yang jagai kami Bapak sehingga kami boleh berakar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan doa kreativitasnya ya anak-anak. Kreativitasnya adalah sebelum kan kita tidur tuh ya. Bangun tidur kita harus berdoa ya dalam 1 minggu ya. Dalam 1 minggu kita harus bangun tidur doa pagi ya. Kalau bisa fotoin sama Bunda Diel ya. Nanti Bunda Diel kasih something dong, sesuatu yang melakukan kreativitas ini ya. Japri ke Bunda Diel ya, bahwa anak-anak Sobat Cengkit sudah melakukan kreativitas, sudah melakukan firman Tuhan, yaitu berdoa tiap pagi supaya dalam keseharian kita dilindungi oleh Tuhan ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan doa syafaat dari teman-teman kita. Lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan, lindungilah dokter dan medis yang menangani COVID-19. Kuserahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Itu Dede mau doa wak papona. Ya amin, dari Dede. Ya amin. Selamat hari Minggu, sobat-sobat Cengkit. Ya, kita bertemu di minggu depan. Jangan lupa ya, isi gemari kita supaya kita semakin tahu tentang firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan terlebih kita melakukannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat hari Minggu. God bless you.